Di episode sebelumnya telah diceritakan bahwa Sudawira terluka parah ketika bertarung menantang Angling Dharma di hutan Malwapati. Ia pun hanya menjadi bulan-bulanan Angling Dharma. Lokahita pun akhirnya membawa Sudawirat yang tengah terluka parah menjauh dari arena pertarungan dengan langkah terseok-seok dan berlumuran darah. Tahan. Kalau kamu mau muntah, jangan ditahan. Sementara itu, pria Mitra dan Padmasari telah sampai di rawa bangkai dan menemukan kediaman Durgandini yang sudah tinggal puing-puing dan ditumbuhi tumbuhan menjalar. Mereka pun berpikir bahwa mungkin ada orang lain yang telah menghancurkan rumah Durgandini tersebut atas dasar dendam. Sebagaimana yang diketahui sebelumnya bahwa mereka mencari Durgandini untuk membalaskan dendam atas kematian Kiparon Wajah dan kehancuran padepokan Gunung Kencana. Saya curiga ada orang lain yang membakar rumah ini karena dia dendam pada Durgandini. Di sisi lain, Angling Dharma yang melakukan perjalanan ke Bojanegara pun telah sampai dan disambut dengan gembira oleh Prabu Bojanegara. Bojanegara adalah kerajaan Permaisuri Sekarwangi, istri Prabu Angling Dharma. Ada sedikit rintangan, tapi kami bisa mengatasi. Angling Kusuma, putra Prabu Angling Dharma dan Sekarwangi, menjadi kesenangan tersendiri bagi Prabu Bojanegara. Yang putri itu... Dewi Sekarwangi pun menjelaskan kepada romonya bahwa Angling Kusuma akan diangkat dan ditetapkan sebagai putra mahkota Malwapati. Namun Prabu Bojanegara pun merasa bahwa harusnya Angling Kusuma lebih baik menjadi penerusnya saja di kerajaan Bojanegara, karena Bojanegara belum memiliki putra mahkota sebagai penerus kerajaan. Negeri ini akan runtuh karena tidak memiliki calon raja. Sementara aku tidak mau punya anak dari selir. Menanggapi hal tersebut, akhirnya Angling Dharma pun menceritakan tentang tahta Malwapati yang sebenarnya dan yang perlu ia waspadai karena hal tersebut bisa menjadi masalah besar di kemudian hari. Ada hal yang perlu diketahui tentang tahta Malwapati. Angling Dharma pun bercerita bahwa sebenarnya tahta Malwapati ia dapatkan dari Syaembara yang diadakan oleh putra mahkota Malwapati, yaitu Batik Madrim di kala itu. Tahta itu saya dapatkan dengan Swayamwara yang diselenggarakan oleh Batik Madrim sebagai putra mahkota Malwapati. Pewaris tahta Malwapati sebenarnya adalah Pati Batik Madrim, pangeran yang sangat sakti dan memiliki ilmu kadikjayaan yang pilih tanding. Karena begitu yakin bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan kesaktiannya, Batik Madrim pun mengadakan Syaembara yang mempertaruhkan adiknya Setyawati dan juga tahta raja yang ia warisi, yaitu Malwapati. Mengalahkannya. Memang tidak ada seorang pun pangeran atau jago yang mampu mengalahkannya di kala itu. Setelah tidak ada lagi para pangeran yang mampu bertarung dengannya, akhirnya Angling Dharma pun maju ke arena pertarungan. Hamba mengaku kalah, Gusti. Siapa lagi yang ingin mengadu keberuntungan secara kesatria di panggung ini? Dan taruhannya adalah adikku dan tahtaku. Batik Madrim yang melihat kehadiran Angling Dharma pun bertanya kepadanya. Siapa namamu? Dan dari mana Kisanak berasal? Akhirnya mereka pun bertarung sengit. Setelah mendapat banyak pukulan dari Angling Dharma, akhirnya Batik Madrim pun memutuskan untuk menggunakan ajian pamungkasnya, yaitu ajian Braja Musti. Ajian tersebut adalah ajian pamungkas Batik Madrim yang sangat luar biasa dahsyat yang digunakan ketika dalam keadaan terdesak.
Walaupun telah menggunakan ajian tersebut, ternyata Batik Madrim masih kalah dengan ilmu Angling Dharma. Bahkan ia kelihatan mulai terluka. Kemudian Batik Madrim pun menggunakan ajian Rogo Sukmo dan merapal ajian Braja Musti tingkat akhir dengan mengalirkan seluruh tenaga dalamnya pada kedua tangannya. Angling Dharma yang melihat semua itu pun segera mengeluarkan ajian Rogo Sukmo dan merapal ajian Meliwis Putih andalannya. Ajian Meliwis Putih ini digunakan Angling Dharma ketika semua ilmu yang ia miliki telah dipergunakan dan ketika ia merasa bahwa lawannya memiliki ilmu yang sangat sakti, bahkan mungkin lebih sakti dari dirinya. Karena sejatinya ilmu ini adalah sebagai penetral semua ilmu yang dimiliki oleh lawannya, bahkan akan membuat lawannya termakan ilmunya sendiri. Seluruh ruangan arena pertarungan pun bergetar hebat ketika dua ajian tersebut tengah dipersiapkan. Benar saja, ajian Meliwis Putih Angling Dharma memang sangat hebat. Bahkan Batik Madrim pun termakan ajiannya sendiri hingga ia pun menyerah dan menganggap bahwa Angling Dharma adalah sebagai pemenang di sayembara tersebut. Telah memenangkan sayembara ini, dan Tuhan berhak atas hadiah yang saya janjikan. Setelah itu, Angling Dharma pun langsung diangkat sebagai Raja Malwapati yang sekaligus dinikahkan dengan Dewi Setyawati, adik kandung dari Batik Madrim. Om Dirgayusa. Apa maksud Kanda Prabu menceritakan semua ini? Angling Dharma pun kemudian menjelaskan kepada Dewi Sekarwangi dan boponya bahwa dirinya sadar kalau sebenarnya dirinya bukanlah Trah Malwapati. Begitu juga dengan Dewi Sekarwangi, ia pun sama sekali tidak ada dalam silsilah Trah Malwapati. Saya bukan keturunan Trah Malwapati, dan Dinda pun juga bukan. Ia pun khawatir apabila putranya menjadi Raja Malwapati nantinya akan mengakibatkan gonjang-ganjing ketidakpuasan para keturunan Trah Malwapati yang sebenarnya pada putranya Angling Kusuma. Saya takut ketika nanti putra kita Angling Kusuma menjadi raja, akan timbul gonjang-ganjing ketidakpuasan para keturunan Trah Malwapati kepada Angling Kusuma. Dewi Sekarwangi yang mendengar semua penjelasan tersebut pun masih tidak paham apa maksud Angling Dharma sebenarnya. Kemudian Angling Dharma pun menjelaskan kembali bahwa yang dipertaruhkan dalam sayembara tersebut adalah hak atas tahta Batik Madrim saja, bukan beserta seluruh keturunannya atau raja setelah Batik Madrim. Tapi sebenarnya yang dipertaruhkan adalah hak atas tahta. Kemudian karena Angling Dharma memenangkan sayembara tersebut, maka hak Batik Madrim akan turun pada Dewi Setyawati adiknya yang menjadi istri Angling Dharma. Dan karena Dewi Setyawati istrinya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan, maka hak tersebut pun ikut hilang, sehingga tahta kembali menjadi milik Trah Malwapati yang sebenarnya, alias berasal dari kerabat Batik Madrim sendiri. Dengan kematian Dinda Setyawati, hak itu sudah hilang. Tahta kembali menjadi milik Trah Malwapati. Setelah mendengar penjelasan Prabu Angling Dharma, Prabu Bojanegara pun membenarkan semua maksud dari Angling Dharma, dan ia pun menyarankan bahwa seharusnya Angling Kusuma diangkat sebagai putra mahkota di Bojanegara saja. Angling Dharma pun setuju dengan rencana boponya, dan ia pun berjanji akan membicarakan tentang tahta Malwapati tersebut kepada Batik Madrim patihnya.
Apa yang dikatakan Angling Dharma itu memang benar. Biarlah cucuku kuangkat menjadi Yuaraja di sini. Saya setuju dengan rencana Romo Prabu. Sementara itu di Malwapati, Suliwah yang sedang bercakap-cakap dengan Dewi Sintawati pun kedatangan Pati Batik Madrim yang menanyakan tentang kabar Suliwah. Suliwah pun memperkenalkan Dewi Sintawati kepada Batik Madrim. Ini Nyai Dewi, istri mendiang Empu Masyura. Kemudian Batik Madrim pun memberi kabar kepada Suliwah bahwa raja di kerajaan Rakabalan akan mengadakan sayembara di mana yang memenangkannya akan diangkat sebagai menantunya. Ada berita bahwa Sang Betara Rikabalan mau mengadakan sayembara. Mendengar semua itu, Suliwah pun malah menyerahkan Patih Batik Madrim sendiri yang mengikutinya karena Patih Batik Madrim belum memiliki permaisuri. Tapi saya yakin Gusti Pati jauh lebih mampu dan belum memiliki garwa. Demikianlah akhir dari episode ini. Apakah yang akan dilakukan Batik Madrim selanjutnya? Apakah dia akan mengikuti sayembara tersebut? Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam anak 90-an.